Rangkaian Pilkada DKI Jakarta sudah hampir memasuki garis finish tahap awal. Kenapa saya bilang finish tahap awal? Karena besar kemungkinannya Pilkada Ibu Kota akan berlangsung 2 putaran menurut banyak sekali survei ya. Salah satu yang menandai jelang garis finish di awal ini adalah debat pamungkas yang digelar Jumat malam. Dengan tema masalah kependudukan seperti perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, anti narkoba, serta kebijakan bagi para penyandang disabilitas, para kandidat beradu gagasan dan program kerja untuk memikat para pemilihnya. Kami akan mengulas kembali bagaimana penampilan para kandidat dalam debat final semalam bersama Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik yang saat ini ada di Indonesia. Terima kasih Mas Burhan sudah datang, yang lagi ada di Jakarta. Kemudian Ibu Mas Ruha, Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih Ibu Mas Ruha sudah datang. Kemudian untuk mengawal kita secara moral ada Romo Beni Susetio, budayawan. Selamat malam Romo. Selamat malam. Terima kasih sudah datang. Kita akan, Bapak-bapak dan Ibu, kita akan membahas bagaimana debat yang berlangsung tadi malam dari segi substansi, dari segi show-nya, kemudian apakah ada perkembangan juga dalam kaitannya dengan dinamika politik terakhir nih Mas Burhan. Tapi sebelum kita akan membahas bagaimana secara makro debat semalam, saya punya cuplikan perdebatan atau cuplikan debat semalam yang bagaimana para kandidat saling beradu visi misi dan di awal sesi justru para kandidat sudah mulai menyerang satu sama lain. Kita akan melihat. Pertama, gizi buruk anak di peringkat 5 terburuk se-Indonesia, bahkan di bawah Papua Barat. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia. Jakarta adalah kota yang sangat tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Bahwa Jakarta hari ini adalah kota yang tidak ramah anak, tidak ramah perempuan, tidak ramah warga difabel, dan amat ramah pada narkoba. Kami akan membalikkan itu semua. Berbicara komunitas. Karena itulah kami telah berhasil membangun 188 tahun sampai tahun lalu ruang publik terpadu ramah anak. Kenapa bangun ruang publik terpadu ramah anak? Ini ada filosofinya. Tiap-tiap rumah tangga orang itu memiliki kitab yang sulit dibaca. Ada kesulitan masing-masing. Karena itu orang butuh saling peduli, saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ya, itu cuplikan di awal perdebatan Mas Burhan. Romo Beni ini masih di awal tapi sudah saling menyerang, terutama menyerang kandidat petahana. Saya ingin tanya ini kita akan bicara mengenai secara makro dulu, bagaimana cara berdebatnya, performa para kandidat. Ibu Mas Ruha dulu deh, ladies first. Bagaimana kemudian melihat apakah dalam debat ketiga ini, kalau kita lihat dari debat pertama dan ke debat kedua serta debat ketiga, memang temanya berbeda, tapi secara substansi tidak terlalu banyak perbedaan. Kemudian isu-isunya masih tetap isu-isu seperti itu. Anda melihatnya semalam itu lebih menjawab substansinya atau tetap sensasinya lebih banyak? Saya kira semalam itu masih model sensasi gitu. Secara substansi tidak kena. Dan pengulangan dengan debat sebelumnya juga terjadi. Dan saya kira memang host juga tidak kemudian mengembalikan gitu ya dengan pertanyaan itu, tetapi dibiarkan para paslon itu bicara sesuai dengan pikirannya masing-masing. Dan yang saya lihat justru saling melemahkan di antara satu dengan lainnya, dan tidak bisa melihat fakta real perubahan-perubahan yang terjadi di Jakarta. Selalu melihat di Jakarta itu buruk. Padahal sisi lain kami punya catatan-catatan yang positif. Oke, nanti kita akan elaborasi catatan-catatan Bu Mas Ruha itu ya. Tapi memang bagi Anda yang melihat sebagai Komnas Perempuan, ini kan topiknya sangat perempuan sebenarnya Bu, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, difabel. Ini kan sangat human, sangat perempuan sekali, tapi Anda masih melihatnya secara substansi masih minim. Saya kira ketiganya gitu ya. Secara substansi tidak nampak ketika bicara soal isu perempuan, hak asasi perempuan. Meskipun misalnya ada yang menyinggung, ada salah satu paslon bicara mainstreaming disabilitas. Oke, saya setuju gitu ya. Tapi yang lainnya ini tidak mengenali dengan sungguh. Karena sesungguhnya ketika bicara soal inklusi, inklusi itu ya artinya semuanya gitu. Tetapi tidak kemudian dipilah-pilah begitu. Nah semalam saya melihat misalnya, para paslon ini belum mengenali dengan sungguh. Dan kalau melihat data misalnya ada yang menyinggung data kekerasan di DKI, kekerasan terhadap perempuan tertinggi. Betul adanya.
ini berkait dengan catatan tahunan Komnas Perempuan. Tetapi harus dibaca dengan baik karena sesungguhnya DKI itu secara infrastruktur, secara masyarakat itu berani mengadu ketika mengalami kekerasan, artinya kemajuan gitu. Oke. Nah, Jadi seperti gunung es gitu ya, betul, Ibu ya. kalau Papua dianggap lebih kecil, padahal di sana kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual tinggi karena P2TP2A tidak bekerja dengan baik, lalu NGO juga tidak ada, gimana ada data? Jadi fasilitas monitoring dan pengaduan di Jakarta lebih accessible sehingga masyarakat Iya, bisa dengan saya kira cepat. di Jawa gitu. khususnya Jakarta memang ini lebih memadai ketersediaan. Oke, kita akan masuk ke lebih detail mengenai tema itu Bu, tapi nanti saya akan tanya Romo Beni dulu. Romo, bagaimana Anda melihatnya? Ya pertama ya debat yang ketiga ini kurang menarik ya. Harusnya kan debat ini sebagai pemungkas ya. Iya. Harusnya bagaimana 1 dan 3 itu kan lebih mengkritisi kebijakan-kebijakan dari calon incumbent nomor 2. Jadi dia harus menawarkan alternatif. Misalnya ketika dia menyerang misalnya mengenai kebijakan tentang perlindungan perempuan, anak, disabel, kan dia harus punya alternatif apa terhadap kebijakannya dan terobosannya. Ini kan tidak ada. Jadi yang lebih diserang adalah bahwa diberi judgment yang bahwa kebijakan nomor 2 itu sesuatu yang buruk dibandingkan dengan Papua misalnya. Tapi parameternya kan tidak ada yang tadi apa parameternya buruk itu. Kemudian dia tidak membedah akar-akar persoalannya. Kalau misalnya kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, ada apa akar kekerasan itu? Ada ideologi apa yang tersembunyi di balik itu? Bagaimana sistem pendidikan yang sebenarnya ramah terhadap anak? Harusnya pasangan ketiga itu kan ahli pendidikan, harusnya lebih menyoroti itu. Lah kemarin dia kepancing gitu loh, sehingga dia hanya menyoroti secara personal. Jadi kebanyakan kemarin sifatnya lebih personal, yaitu nyerang 2. Dan menurut saya itu tidak taktis. Kalau 1 dan 3 memberi terobosan alternatif programnya, kemudian dengan ini dia memberikan yang konkret misalnya terhadap peningkatan kualitas perempuan. Bagaimana itu dikaitkan dengan APBD-nya, sehingga APBD-nya itu menjadi jelas misalnya berapa persen untuk itu, sehingga terukur gitu lah. Lah kemarin nggak ada. Jadi sebenarnya sayang gitu loh, padahal ada 10% itu yang momentum di mana orang belum menentukan pilihan itu kan bisa mengubah. Lah ini tidak dimanfaatkan. Jadi secara yang kedua dalam komunikasi politiknya ya, pesannya itu menurut saya kurang jelas. Karena message apa yang disampaikan kepada publik itu tidak pada pesan bahwa saya ingin menjadi pemimpin perubahan. Ini ketiga-tiganya Romo? Ketiga-tiganya. Yang ketiga-tiganya kalau tidak jelas? keduanya jelas, keduanya itu bertahan kan. Bahwa program saya yang terbaik. Maka saya ingin mempertahankan program saya, pilihlah saya gitu kan. Tapi 1 dan 3 harusnya message-nya kan dia ingin merubah kan. Kalau dia merasa terbaik, harusnya dia membandingkan. Pilihlah saya yang paling baik. Lah ini tidak ada dalam message-nya, sehingga pesannya itu 1 dan 3 itu lebih pada personal, penyerangan personal. Dan menurut saya itu sayang gitu loh, padahal momentum ketika ini menentukan. Kalau kemarin 1 dan 3 itu punya data yang akurat, punya kemampuan persuasif, meyakinkan kepada kelayak, maka sebenarnya momentum untuk mengatakan bahwa saya yang terbaik itu. Meskipun secara show di TV menyerang personal itu lebih menyenangkan dilihat misalnya seperti itu. Begini, Mas kalau Burhan? saya pengen menyoroti secara lebih substantif. Tadi malam itu perdebatan anti klimaks. Anti klimaks? Anti klimaks. Jadi bukan klimaks? Bukan. Jadi bukan klimaks sebagaimana yang kita harapkan. Jadi yang terjadi tadi malam, alih-alih sebuah perdebatan. Bahkan kita meragukan apakah tadi malam itu debat secara substantif. Dan menurut saya mungkin karena masalah kemasan atau format dari debat yang dibikin oleh KPUD. Yang tidak atau gagal untuk menggali secara mendasar apa yang seharusnya ditawarkan kepada pemilih terkait dengan tema kualitas hidup perempuan, anak, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh panelis, kalau hostnya kan sekedar menanyakan apa yang sudah dibikin oleh tim yang dibuat oleh KPUD, justru tidak boleh itu improvisasi. terlalu akademis, betul, terlalu gagal untuk menggali contrasting kebijakan, alternatif kebijakan, terutama dari pihak 1 dan 3, dan sekaligus gagal untuk menggali apa yang sudah dilakukan oleh pasangan kedua. Jadi dari sisi substansi sebenarnya perdebatan tadi malam bukan hanya gagal untuk memberikan pendidikan politik, bahkan gagal untuk menjadi debat itu sendiri. Gagal untuk menjadi debat, meskipun kalau kita lihat
kata Romo tadi, upaya saling serang sudah dimulai bukan sejak debat. start Bukan awal. debat. Itu bukan debat. Itu bukan debat. Itu lebih Jadi, pada penyerangan personal ya, itu Iya. bukan debat. Criticizing itu beda dengan insulting. Publik mendapatkan manfaat nggak Mas Burhan dengan seperti Tidak. ini? Jadi Tidak ada sebenarnya manfaat bagi publik. Debat yang benar itu menunaikan semacam janji kepada masyarakat. Itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait dengan topik yang dibicarakan tadi malam. Persis yang dibilang oleh Bu Masruha, ada banyak repetisi, ada banyak pertanyaan yang terlalu abstrak gitu ya. Tidak konkret, tidak terukur, tidak bisa kita nilai, kuantifisir, sehingga masyarakat sebagai pemilih itu punya hak untuk menilai apakah cara petahana itu cukup bisa diandalkan, sementara serangan dari pihak lawan apakah bisa cukup masuk akal atau tidak. Tadi kalau saya melihatnya memang formatnya itu sendiri, secara substantif itu sendiri, KPUD bukan hanya KPUD Jakarta, format debat cagup kepala daerah secara umum itu seperti cerdas cermat gitu ya. Nah karenanya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar itu relatif tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Kalau Bu Masruha, kita kan melihat bagaimana persoalan-persoalan perempuan, narkoba, kemudian pelindungan anak ini kan banyak sekali dimensinya dan masalahnya itu sangat real dialami di ibu kota. Anda melihatnya memang sesuai dengan atau setuju dengan Mas Burhan katakan bahwa memang pertanyaannya yang memang tidak bisa merangsang para kandidat untuk mengeluarkan isi kantong, isi kulkasnya yang sebenarnya, atau memang ada keterbatasan yang program, visi mereka terkait dengan hal-hal ini menurut Anda? Saya lebih menangkap sesungguhnya para kandidat itu yang tidak menguasai gitu ya dari pertanyaannya. Kalau misalnya konteks pendidikan, ini ada salah satu paslon yang dulu mengampu misalnya Kementerian Pendidikan. Ketika bicara Permendikbud 82 2015 yang dilihat kekerasan itu hanya kekerasan fisik dan psikis. Padahal kekerasan itu termasuk kekerasan seksual. Di lembaga pendidikan itu luar biasa angka kekerasan seksual. Nah itu nggak muncul semalam. Dan bagaimana justru larut gitu ya. Dari misalkan perbincangan sebelumnya, misalkan terkait dengan Ibu Silvi ketika bicara soal kekerasan fisik dan psikis. Pada konteks seksual, DKI sesungguhnya itu punya media online terkait dengan pengaduan. Dan ini ada di DKI. Nah ini juga kita dorong sesungguhnya. Karena ini harus DKI sebagai barometer Indonesia, maka harus memulai. Ini ada. Dan ketika kasus kekerasan seksual misalnya yang kemudian hadir Komnas Perempuan di Mei 98, ini Jakarta tertinggi gitu kasus itu. Karena lagi-lagi pelaporannya, akses untuk melapornya tinggi sekali gitu. Betul, tetapi setidaknya pemerintah harus bertanggung jawab. Nah yang model semacam ini sesungguhnya kami mendorong pemerintah DKI yang cukup lama, meskipun ini ada, tetapi dua kandidat lainnya tidak melihat tentang adanya itu. Misalkan konteks anak, konteks perempuan, disabilitas. Disabilitas sudah ada perdanya. Nah ini tidak dibaca dengan baik. Yang gitu. mereka lebih banyak ini kan 2,5 jam cukup lama untuk mengelaborasi hal-hal ini yang harusnya bisa sangat didalami, dielaborasi. Tapi mereka itu kebanyakan hanya berkisar di hal-hal apa aja sih Bu Mas Burhan? Saya melihat masih pinggiran saja gitu. Jadi Masih tidak pinggiran. mengenali ketika bicara soal disabilitas ini ada undang-undangnya, ada perdanya, ada ada covenantnya dan seterusnya. Saya kira ini harus dipahami. Seberapa penting kemudian publik Bu Masruha, kemudian Ibu mengatakan tadi pasangan calon masih hanya berbicara mengenai pinggirannya saja. Seberapa penting publik harus mengetahui sebenarnya visi Cagup, program Cagupnya untuk hal-hal yang jauh lebih detail lagi, jauh lebih praksis, jauh lebih realistis. Kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan Bu Masruha, tadi kita elaborasi lebih dalam lagi kenapa kemudian para pasangan calon ini hanya berliku ya atau hanya mengelaborasi hal-hal yang sangat pinggiran, mungkin lebih banyak sensasinya dibanding substansinya yang kemudian dipahami. Karena kalau kita lihat dari rekam jejak ketiga calon misalnya, pasangan nomor urut 1 punya punya calon perempuan. Ini kan seharusnya jadi keunggulan. Kemudian pasangan nomor urut 2 tentu saja dia bisa menceritakan apa yang sudah dia kerjakan. Pasangan nomor urut 3 mantan Menteri Pendidikan yang sangat bersinggungan dengan hal-hal seperti ini gitu. Anda melihatnya sudah cukup dimanfaatkan menurut Bu Masruha?
Barangkali ya, kalau paslon 1 itu ada perempuannya, tetapi dia tidak mengenali sungguh kepentingan perempuan. Dia perempuan, dia paham isu Satpol PP, tapi tidak mengenali kebutuhan praktis strategisnya perempuan. Oke. Nah lalu yang kedua, Itu tidak terlihat sama sekali karena tidak terlihat. keunggulan Organisasi yang keperempuanannya. dilihat itu hanya PKK. Oke. Misalnya tuh, Justru ini organisasi bahkan orde Ibu baru Sylvie, saya kira. dalam konteks perdebatan tadi malam, bahkan beberapa perdebatan sebelumnya, itu bukan menjadi aset buat Agus. Dia justru menjadi liability. Contohnya misalnya, ketika dia menyampaikan bahwa di Pemprov DKI Jakarta tidak ada. Nah ini Mas Burhan ditahan dulu, saya punya PNS yang cuplikan bersih. perdebatan antara Bu Sylvie dengan Pak Ahok semalam, kita saksikan dulu sama-sama. Sangat disayangkan sebagai gubernur, Bapak justru melakukan kekerasan verbal atau lisan terhadap perempuan, termasuk memaki, membentak-bentak. Lalu katanya saya ada kekerasan pada verbal. Itu satu kasus terus dibesar-besarkan. Itu adalah orang yang jelas mengambil KJP kontan. Tapi coba lihat, buktinya ibu-ibu demen tuh foto sama Ahok sampai ngantri, sampai bayar. Ada 10 halte di koridor 13. Dan dari 10 halte itu hanya ada 1 yang menggunakan RAM. Yang lainnya hanya menggunakan tangga. Efeknya apa? Penyandang disabilitas, ibu hamil, mereka yang datang dengan membawa kursi bagi bayi, semuanya tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Masa PKK harus dibatasi? PKK itu kan adalah gerakan masyarakat yang lahir dari bawah. Ketika kita berbicara tentang disabilitas, saya pengen konkretnya aja deh. Ada nggak sih di kantor balai kota yang namanya disabilitas bekerja? Dia kan bisa jadi keluar masuk surat bisa. Kadang-kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya. Saya kasih lihat ya. Ini kami telah memasang contoh dari Jepang. Kenapa butuh S-curve? Supaya motor nggak bisa lewat, kursi roda masih lewat. Ini ada standar di Jakarta. Dan Dewan Transportasi kami itu ada perwakilan penyandang disabilitas duduk di dalam. Dan tadi Ibu Sylvie mengatakan tidak ada PNS yang kerja. Saya dalam hati, astaga, Ibu Sylvie ini kemana aja? Kita ini ada 1% CPNS itu yang penyandang disabilitas di DKI loh. Ini yang Anda sebut tadi, Mas Burhan. Dan bukan hanya kasus soal salah data terkait dengan adanya PNS atau CPNS yang disabilitas. Pada kasus PKK itu juga salah telak. Termasuk juga pada perdebatan sebelumnya ketika Ibu Sylvie mengatakan, kalau tidak salah ya, ketika di kick juga waktu itu oleh Pak Ahok, dan kemudian gesturnya itu menunjukkan ibu jari ke bawah. Jadi dalam konteks tertentu ini di luar ekspektasi, karena beliau bagaimanapun sudah berpengalaman panjang sebagai birokrasi dan diharapkan mampu menutupi kelemahan Mas Agus yang relatif baru dalam dunia politik. Tapi itu tidak terlihat gitu ya. Bahkan dalam konteks para pendamping pasangan calon gubernur itu baik Sandi maupun Jarot jauh lebih punya kontribusi untuk menutupi kelemahan pasangannya ketimbang Ibu Sylvie kepada Agus. Jadi sayang sebenarnya karena tadi malam adalah momentum terakhir buat semua pasangan, khususnya buat pasangan pertama, karena dalam survei yang kita lakukan pasca debat yang pertama maupun debat yang kedua, itu pasangan calon yang pertama relatif paling rendah penilaian publik. Meskipun di awal sangat tinggi lain. gitu Mas Burhan ya. Elektabilitasnya, tetapi dalam soal debat, minimal dari debat pertama dan debat kedua, itu konsisten berada di bawah Ahok maupun Anies. Nah seharusnya debat tadi malam itu menjadi semacam upaya terakhir pamungkas untuk membalik keadaan. Nah itu yang lewat dalam sajian tadi malam. Meskipun saya harus katakan, paslon nomor 2, Ahok maupun Anies, tadi malam juga tidak istimewa. Jadi karena tadi anti klimaks, dan sepertinya paslon 2 dan 3 itu ingin mencari aman gitu ya. Nah pada titik itu harusnya bisa dimaksimalkan oleh paslon nomor 1 untuk menunjukkan satu kejutan spesial. Ya, kalau kita lihat tadi serangannya Ibu Sylvie kepada Pak Ahok yang langsung dimentahkan misalnya, itu ini menunjukkan apa sih Romo kalau kita lihat
Bu Silvi kan pertama- harusnya ini anomali. Bu Silvi kan harusnya kemudian kita lihat birokrat yang berpengalaman harusnya bisa 31 melengkapi Pak Agus gitu ya untuk bisa melengkapi secara pengalaman dan juga apa namanya kemampuan birokrasi misalnya. Tapi ini kan kemudian dianggap Mas Burhan jadi semacam apa ya kurang begitu berkontribusi sebenarnya. Ya menurut saya kurang membaca data ya. Itu menunjukkan bahwa mungkin dia birokrat lama. Tetapi birokrat itu kan juga dia apakah dia tahu lapangan atau tidak. Itu yang menunjukkan menurut saya mungkin dia tidak pernah tahu lapangan dengan baik. Sehingga data itu pun bisa salah, itu kan fatal sebenarnya. Padahal sebagai birokrat lama, dia kan paham betul seluk-beluk birokrasinya. Dia tahu dong pasti ada orang cacat berapa persen yang menjadi pegawai digaji karena dia kan paham birokrasi. Nah ini menunjukkan sebenarnya titik lemahnya adalah menurut saya karena apa? Karena satu ini lebih kepada penyerangan personal. Dia tidak mencari alternatif agenda-agenda apa yang memungkinkan yang real yang bisa ditawarkan kepada publik. Tetapi karena ingin menyerang nomor 2, maka segala sesuatu dipakai. Nah, menurut saya ini penasihat nomor 1 yang menurut saya kurang mampu ya untuk itu karena ini kan lebih dia menggunakan dalam teori komunikasi agitasi lah. Dalam agitasi itu bisa digunakan dalam penyerangan dengan propaganda. Tapi kalau dalam debat itu nggak propaganda. Debat itu kan sebuah persuasi. Bagaimana membujuk, meyakinkan publik dengan apa? Data yang akurat. Kedua, kemampuan kita meyakinkan ya kalau kita memiliki sebuah terobosan. Bahwa program saya lebih baik dari programmu. Yang ketiga, harus menawarkan sebuah lebih apa dari saya? Keunggulan apa? Ini kan nggak muncul. Itu yang harus dikapitalisasi, bukan kemudian kejelekan calon lain. Itu calon lain. Lah harusnya nomor 1 ambil ini. Dia mengatakan mungkin kalau Anda 1% misalnya, saya bisa menaikkan 3% misalnya. Dengan cara apa? Ini loh. Nanti pegawainya anak orang-orang cacat ini bisa saya tampung, bisa kalau ada 1.000 saya bisa 3.000 sehingga publik itu ingatan publik itu bisa menagih. Betul nggak janji seperti itu? Tapi Mas Burhan bukannya logikanya memang untuk bisa menjatuhkan seseorang atau meningkatkan kepercayaan atau mungkin simpati publik, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita lebih baik atau calon lain justru punya kelemahan-kelemahan yang pantas untuk dicela misalnya. Nah, untuk konteks petahana sebenarnya wajar kalau dalam perdebatan itu menjadi sasaran tembak dari dua kubu ya. Itu wajar karena bagaimanapun dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan selama 5 tahun terakhir. Khususnya untuk Pak Ahok ya selama sejak 2014 ke atas. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah serangannya itu bersifat substantif ataukah personal. Nah, ketika bersifat personal itu alih-alih untuk mendapatkan simpati pemilih, itu pemilih bisa jadi justru punya respon yang sifatnya antipati. Nah, karena itu poinnya adalah pada debat yang terukur, pada serangan yang betul-betul telak menjatuhkan didasarkan pada data. Nah, masukan saya khusus buat paslon nomor 1, Mas Agus ini kan muda. Seharusnya ketika dia berbicara, menyampaikan visi misinya, kritiknya, itu aspek kemudaannya itu nggak muncul gitu loh. Jadi ketika dia bicara itu seperti tipikal politisi tua gitu loh. Nah, yang orisinil ini yang seharusnya ditunggu karena bagaimanapun dia muda, semangatnya harus muda, idenya harus muda. Nah, itu yang kurang muncul. Nah, sementara untuk paslon nomor 2, menurut saya ini penampilan paling buruk Ahok ya dibanding 2 perdebatan sebelumnya. Tadi malam dia hampir saja terpancing dan seperti itulah sebenarnya yang diharapkan oleh paslon 1 dan 3. Di momen apa tuh Mas Burhan yang Anda lihat? Di beberapa momen ketika dia mengatakan menyesatkan, di beberapa itu menurut saya itu crossing the line. Biarkan pemilih yang mendefinisikan, menyimpulkan apakah serangan 1 maupun 3 itu menyesatkan atau tidak. Jadi asimpatik lebih ya? Menurut saya ya, closing statementnya juga tidak cukup bagus. Ini mungkin justru Jarod itu did better. Did better than him. Tapi kemarin mungkin bisa aku menggunakan debat, apologetika ya. Dia ingin membela gitu loh. Nah, kelemahannya dia di komunikasi di situ. Padahal dalam komunikasi
kita sebagai pertahanan itu kan sudah punya keberhasilan. Baik. Biar publik yang menilai. Tapi Betul. kalau dia terlalu defend, itu Oke. yang akhirnya Dan publik sebenarnya sudah menilai 75% itu puas sama kinerja dia. Ya, jadi harusnya lebih percaya Lebih diri dengan Lebih percaya tidak diri, perlu tidak perlu apa relax. menyerang. Mudah Nah, kemarin terpancing, dia saya kira. reaksioner gitu. Iya. Dari reaksionernya dia Lebih kepancing, relax. relax, lebih Ada satu tenang sesi gitu tadi loh. yang kita sudah putarkan cuplikannya ketika berbicara mengenai kekerasan pada perempuan. Ibu Sylvie mencoba untuk menyerang Pak Ahok, bagaimana kemudian Anda menjadi gubernur yang akan memberdayakan perempuan, membela kepentingan perempuan jika Anda punya track record misalnya berbicara kasar kepada perempuan. Anda melihat ini seperti apa, Bu Mas Ruha? Saya kira melihat ini konteksnya perdebatan penyerangan, gitu ya. Padahal sesungguhnya kalau saya baca visi misi dari paslon 1, 2, dan 3, paslon 1 itu ada kalimat misalnya ingin meningkatkan akses ekonomi, kesehatan, pendidikan perempuan dan anak. Dan juga ada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi semalam tidak dielaborasi. Iya. Tidak dielaborasi. Tapi justru malah bicara PKK, bicara yang tidak jelas gitu. Nah, ketika bisa mengelaborasi ini saya kira gitu ya, setidaknya ada nilai tambah. Meskipun kalau saya gitu ya, tidak hanya bicara soal ini kan konteks kalau pencegahan ini kan peran masyarakat yang banyak. Negara boleh bicara soal pemajuan, tapi endingnya adalah perlindungan. Karena kalau dalam konteks konstitusi itu pemajuan, penghormatan, sampai yang akhirnya adalah pemenuhan. Nah ini yang tidak dimuncul gitu. oleh ketiga calon. Bicara konteks HAM di dua ada, Oke. di 3 ada, tetapi tidak dielaborasi. Tidak Tapi di dielaborasi. paslon 1 itu sesungguhnya ada kalimat perempuan dan anak Oke. secara nyata, Oke. tapi tidak muncul di itu dalam kan konteks persoalannya adalah debat. Persoalannya juga Romo, waktu kita habis, kita akan break, kita akan lanjutkan dialognya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Saya punya background militer, jadi saya akan tegas sekali lagi meyakinkan memberantas narkoba dari Jakarta. Jangan main-main. Bagi bandar dan pengedar tidak ada kata ampun. Gubernur DKI itu kalau dikasih pangkat kira-kira itu Letjen 3 bintang. Tapi Letjen pun tidak bisa menghukum orang yang melanggar narkoba. Maka kami sadar betul sebagai gubernur, kami melakukan pencegahan. Social entrepreneurs atau wirausaha sosial bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkoba, kemiskinan, dan juga kebodohan. Silakan Pak. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu hal yang kemudian diperdebatkan juga, Bu Mas Ruha. Geleng-geleng, kenapa Bu? Kayaknya sudah dielaborasi banyak. Satu pakai cara militer, satu dengan pencegahan, satu lagi dengan social entrepreneur. Kalau tadi untuk memberantas narkoba, Anda melihatnya? Ini kan persoalan pelik ya kalau kita bicara soal narkoba. Dan kemudian sampai bicara soal sanksi gitu ya. Semalam kan muncul nih pada pengguna, misalnya pada anak-anak itu nggak dielaborasi. Karena ini ada yang korban sesungguhnya kan gitu nih. Dipengaruhi gitu. Yang kalau konteks misalnya ya, ini orang yang misalkan tiba-tiba kalau dia misalkan pelaku, misalkan petahana bicara itu, ini harus putus, nggak boleh dikeluarkan, nggak bisa. Ini anak-anak nih, yang kayak gini nggak bisa keluar di debat tadi malam. Nah saya kira sebenarnya soal pidana, soal sanksi, ini harus dikuasai. Soal isu narkoba, ini kenapa terjadi, itu nggak Termasuk tugas dimiliki. fungsi gubernur, apakah dia juga bisa menegakkan hukum atau Nggak tidak, bisa, atau pencegahan, atau bukan peran tatarannya di gubernur, mana itu gitu kan? aparat penegak Intinya begini, hukum. intinya bagaimanapun calon gubernur itu harus tahu diri. Kalaupun toh dia terpilih, dia punya keterbatasan terkait dengan tupoksi. Yang kedua, dalam mindset mereka semua, siapapun nanti yang akan terpilih, itu juga harus tahu diri, ada kewenangan negara, ada kewenangan masyarakat. Nah, yang saya baca dari ketiga calon tadi, khususnya 1 dan 3, itu punya semacam bayangan di kepala mereka untuk mengurusi masalah yang menjadi kewenangan masyarakat juga gitu loh. Misalnya apa tuh? Ada beberapa statement termasuk dalam soal narkoba yang menunjukkan seolah-olah negara juga harus hadir, padahal antara masyarakat sama negara itu dua entitas yang berbeda. Bahwa ada saling keterkaitan, komplementer di sana sini, iya. Tapi jangan kemudian semua urusan masyarakat
diambil alih oleh negara. Gitu. Kalau menindak tegas seperti kita harus tindak tegas dengan sangat itu bukan peran gubernur. Gubernur tadi itu aparat penegak saya itu hukum. takutnya mereka itu lupa bahwa kewenangan mereka itu juga terbatas. Oke. Jadi yang menindak itu kan tidak kewenangan gubernur. Jadi harus tahu kewenangannya apa. Jadi ini jangan sampai seolah jadi gubernur, segala power itu ada di dalam tangannya, semuanya bisa selesai. Lagi-lagi jelek untuk pendidikan politik dong, Romo. Pendidikan politik untuk publik sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya kewenangan mereka terbatas dan tahu batasnya dan tahu kewenangannya secara tepat. Kalau tidak, nanti bisa frustasi mereka. Sebab tidak mungkin semua bisa diselesaikan karena ini menyangkut koordinasi. Dan ketiga-tiganya begitu menjual itu sekali. seolah-olah ini mereka Superman lah, seolah-olah semuanya itu bisa diselesaikan. Tidak. Urusan DKI ini menyangkut banyak urusannya dengan kementerian, dengan lembaga tertinggi, dengan pemerintah pusat. Lah ini yang menurut saya harus tahu diri. Jadi mereka jangan melabui publik seolah-olah jadi gubernur Jakarta punya power luar biasa, bisa mengatur segala-galanya, bisa juga menyelesaikan segala-galanya. Belum tentu. Jadi harus sadar. Publik juga disadarkan, ini loh kewenangan saya, ini di luar kewenangan saya. Misalnya menyangkut narkoba, ini persoalan global, internasional, tapi juga persoalan juga tidak menyangkut hanya persoalan pencegahan. Tapi di balik itu juga ada kurban. Lah bagaimana kurban itu? Lah mungkin menurut saya lebih real misalnya, meningkatkan panti-panti rehabilitas lebih banyak misalnya. Bagaimana pencegahan dalam pendidikan, harusnya 3 itu, karena menurut pendidikan dia lebih pandai. Karena dia bisa membuat pencegahan dalam pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah. Itu harus ditonjolkan, Nah, tapi tidak terlihat. Tidak terlihat. Tapi begini, memang kadang-kadang itu seperti kita melihat ada gelas bagi sebagian pendukung dibacanya sebagai setengah penuh. Bagi kita yang berada di luar setengah kosong. Itu kan soal perspektif gitu ya. Soal perspektif. Tapi yang paling penting untuk kita beri masukan terutama untuk debat ke depan dan bukan hanya debat kepala daerah. Karena di mungkin Jakarta aja kalau 2 putaran kan akan ada debat lagi, berarti kan juga bisa dielaborasi. Yang bukan ke depan, yang lebih panjang adalah KPU, terutama KPU pusat, itu harus merumuskan kembali format debat yang lebih bukan hanya entertaining, sensasional, tapi substantif dan menggali ide baik dari petahana untuk menyajikan apa yang sudah dia kerjakan maupun penantang untuk memberikan semacam alternative policies. Jadi itu yang harus kita pikirkan dan jangan hanya mengandalkan masukan dari akademisi. Saya akademisi, tetapi saya tahu diri ada keterbatasan dari akademisi karena tidak menguasai hal-hal yang bersifat praktis. Akibatnya ketika pertanyaan itu diajukan kurang tajam, terlalu abstrak, gitu ya, high context, tidak menggali satu perdebatan yang bisa dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh pemilih. Padahal bagi pemilih dan bagi publik sendiri yang akan memilih, debat itu begitu penting ya Mas Burhan? Penting sekali. Seberapa penting sih Mas Burhan? 86% kita punya survei pasca debat pertama tanggal 13 Januari. Kemudian survei pasca debat kedua tanggal 27 Januari. Itu tingkat urgensi debat. Itu di atas 86%. Di atas 80%? Persis. Oke, urgensi saya juga Mas Burhan, urgensi saya juga harus menutup dialog ini. Kita akan lanjutkan dialognya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Jelas di situ dia, mereka menginginkan perubahan. Pak Basuki lugas menyampaikan apa yang dipikirkan, tetapi tentunya harus bisa dibedakan antara tegas dengan kasar. Dan disinilah yang ingin menjadi pembeda bagi saya. Tegas tidak harus kasar. Tegas tidak harus beringas, tetapi tegas itu adalah tetap beretika. Pak Anies adalah seorang yang pandai berkata-kata tentunya, dengan teori dan lain sebagainya, tetapi saya sampai dengan hari ini masih mempertanyakan integritas dan konsistensi beliau sebagai pemimpin. Untuk paslon nomor 1, mereka berani menyampaikan sesuatu meskipun secara lapangan, aksi di lapangan itu sulit dilaksanakan, tapi yakin banget. Itu lebih hebat lagi.
ya, pandai membuat satu opini di awang-awang, tetapi bukti-buktinya susah. Saya ambil contoh, maaf Pak Anies pernah jadi menteri, ya, jadi menteri diberhentikan karena tidak cepat untuk mengeksekusi program yang sudah digariskan oleh kabinet. Tolonglah pasangan calon 1 dan 3, ini ibarat seperti om tante yang datang ke rumah, dia pengen dapat simpati sama anak-anak kita, lalu semua diboleh-bolehin. Mau dikasih 1 M yang nggak jelas, mau dikasih rumah yang murah, padahal nggak bisa dicicil aja nggak mampu. Publik mengatakan 80%, publik menganggap terutama 86%. Menganggap penting. Bahkan kita melakukan semacam regresi, multinomial logic regression, untuk menguji variabel mana yang paling menentukan elektabilitas. Ada 3 selain Al-Maidah, dan itu buruk kepada Ahok. Ada 2 lagi yang lain yang justru menjadi keuntungan elektoral Ahok, debat, dan satu lagi adalah kinerja petahana. Nah, 2 variabel ini yang kuat menjelaskan semakin, kan yang menonton 54% saja nonton debat yang kedua ya. Kalau misalnya kita tes mereka yang menonton, itu elektabilitas Ahok lebih tinggi ketimbang yang tidak menonton. Jadi proporsinya dibanding sampel umum baik yang menonton atau tidak itu over representatif. Sementara Agus elektabilitasnya kebalik. Bagi yang menonton justru lebih rendah dibanding mereka yang tidak menonton performa Agus dalam debat. Sementara untuk Anies ada insentif yang dia dapatkan dari debat tapi kecil. Nah, kenaikan elektabilitas Anies di sebulan terakhir menurut saya tidak didorong dari aspek debat, tapi dari aspek ini sentimen agama yang dia gunakan gitu ya, secara masif terutama sejak akhir Desember ketika dia bersilaturahmi ke markas FPI. Oke, kita akan lihat juga bagaimana rangkuman atau mungkin capture dari survei-survei terakhir yang dikeluarkan. Ada 3 lembaga survei yang pada minggu ini mengeluarkan pasca debat kedua paling tidak mengeluarkan hasil surveinya terkait dengan elektabilitas para calon di Pilkada DKI Jakarta. Kita akan lihat di belakang kita nih surveinya Mas Burhan. Anda bisa jelaskan apa nih Mas Burhan? Ya, ini survei terakhir kami. Salah satunya kita mengevaluasi debat kedua ya. Kita tidak mungkin melakukan evaluasi publik terhadap debat yang ketiga karena waktu sudah berakhir. Nah, kalau kita lihat data sekarang praktis sulit untuk kita nyatakan pilkada akan berakhir dalam 1 putaran. Dan kemungkinan besar jika putaran kedua berlangsung itu antara pasangan nomor 2 dan 3. Nah, makin sedikit mereka yang tidak menentukan, yang belum menentukan pilihan, tinggal 6,1%. Tapi meskipun proporsinya cuma 6%, karena persaingan nomor 2 dan 3 sangat ketat dalam margin of error 4% plus minus, maka 6% undecided ini sangat menentukan hasil akhir. Hanya 6% ya Mas ya? Hanya 6%. Ya, jadi sangat turun, mengecil terus. Dibanding bulan lalu masih ada 14,4%. Jadi memang debat salah satu media yang mengurangi kebimbangan pemilih. Nah, meskipun lagi-lagi tadi karena selisihnya sangat tipis antara Ahok dengan Anies, praktis pertarungan untuk memperebutkan swing voters menjadi sangat menentukan. Ini pasca debat kedua, kalau yang ingin kita tanyakan sebagai publik, kalau melihat hasil survei indikator politik pasca debat kedua yang memang semakin dekat dengan Pilkada DKI Jakarta, seberapa konsisten sih Mas kemudian data ini atau mungkin hasil capturean dari survei Anda ini terkait dengan apa yang nanti akan dipilih oleh publik di 15 Februari mendatang? Seberapa akan konsisten atau akan bisa sangat bumping gitu? Kalau ini kan survei itu kan punya kelemahan karena dia bisa memotret terutama pada saat survei itu dilakukan. Jadi berakhir tanggal 8 Februari. Kalau tidak ada kejadian luar biasa, sepertinya tidak akan berubah jauh. Tetapi kalau kemudian ada kejadian luar biasa selama 5 hari ke depan, terra incognita itu, kita tidak tahu ya bagaimanapun itu kewenangan Tuhan gitu ya untuk menentukan, memastikan apa yang akan terjadi di tanggal 15. Tapi setidaknya kalau kita potret sampai tanggal 8 Februari, apa yang terjadi di grassroots ya kurang lebih seperti itu ya. Dan kebetulan lembaga survei yang lain juga kurang lebih sama gitu ya. Kecuali ada beberapa lembaga survei yang kita juga punya beberapa surveinya. Ya, poin saya adalah buat mereka yang punya mimpi untuk menuntaskan dalam 1 putaran, sepertinya harus menyimpan dalam-dalam mimpi itu. Itu ya paling tidak indikator politik bisa pastikan bahwa, bukan pastikan, mungkin prediksi akan sangat kuat bahwa memang akan terjadi karena 2 untuk putaran. mendapatkan 11% dari kekurangan Ahok untuk membungkus mendapatkan magic number 50% plus,
itu bukan persoalan yang mudah dalam Betul. jangka waktu 5 hari. Oke, Romo, penutup dari Anda. Ya, saya melihat ya sebenarnya publik itu Jakarta ini rasional dalam menentukan pilihan. Asal publik itu diberi alternatif-alternatif dan beri pilihan-pilihan yang bisa terukur dan programnya itu jelas untuk kepentingan publik. Nah, maka dalam hal ini hati-hati dalam komunikasi. Baik. Maka kalau komunikasinya tidak hati-hati dalam menyampaikan pesan, itu bisa mengubah situasi. Ini saran ke Ahok nih. Nah, ya kedua pihak ya. Kedua Artinya pihak. jadi Iya, iya. jangan lagi misalnya orang Jakarta itu rasional, maka harus hati-hati dalam mengendalikan dirinya dan juga harus tahu tepat sasarannya. Kalau tidak, akan semuanya itu akan apa yang sudah dikerjakan itu akan habis dalam waktu yang Kunci ada di komunikasi kalau kata Romo. Bu Ya, Mas Ruha, saya setuju. Leadership itu adalah menjadi kunci utama. Ya. Salah satu prinsip leadership adalah komunikasi. Komunikasi itu bisa lisan, bisa bahasa tubuh, bisa bahasa lainnya. Nah, ketika misalkan dalam konteks debat, bahasa tubuhnya misalnya nampak misalnya kelihatan tidak menyenangkan bagi publik, misalnya tidak sesuai dengan misalkan ukuran-ukuran lokal DKI, itu orang sudah menilai rendah. Termasuk kalau komunikasinya tidak kemudian cocok bagi masyarakat DKI, ya bisa rendah penilaiannya di situ. Kadang-kadang masyarakat tidak melihat substansi, tapi lebih pada pola komunikasi, itu adalah bagian dari leadership. Nah, saya kira ke depan siapapun yang jadi, pesan saya ini menjadi pekerjaan penting buat publik, termasuk memberi perspektif. Bicara soal HAM perempuan, bicara soal hak anak, bicara soal disabilitas, bicara soal narkoba yang semalam dibincang, karena ketiganya juga tidak detail bicaranya, maka ini juga PR kita semua. ya, meskipun juga punya narasi-narasi yang sama-sama kita apresiasi lah, punya narasi-narasi yang bagus. Awalnya saya merasa ketika mereka didaftarkan KPU, kita punya pilihan yang sama-sama baik. Ya. Primus inter pares, ada Agus, alumni Harvard, ada Ahok dengan rekam jejak yang baik, ada juga Anies gitu ya. Tapi belakangan saya merasa mungkin kita harus mencari mana di antara calon yang paling sedikit keburukannya. Bukan Mungkin awalnya semua merasa paling baik, ujungnya Iya. mungkin mana yang paling sedikit Mungkin debat publik 1, 2, 3 ini bisa menjadi referensi buat publik Jakarta yang sangat well educated, sangat juga melek informasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi. Dan apa yang dikatakan oleh George Bush Senior, campaign is one thing, governing is another thing, itu tidak berlaku di DKI Jakarta. Janji politik adalah yang akan ditunaikan ketika mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Bu Mas Ruha atas perbincangan malam hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.